Terkuak, strategi tersembunyi timnas Indonesia, apa yang mereka lakukan setelah kegagalan yang mengejutkan semua? Siap menggebrak, Jay Itzes siap gantikan Jordi Amat di timnas Indonesia. Apa yang sudah dipersiapkan jelang melawan Filipina? Justin Hubner membara. Ini strategi gila yang siap diterapkan lawan Filipina setelah kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Irak. Tantangan terbesar Shin Tae-yong. Apa yang membuatnya mengeluarkan peringatan keras untuk timnas Indonesia menghadapi Filipina? Heboh. Pelatih Irak mengungkap rencana besar. Mengapa timnas Indonesia lebih diperhitungkan daripada Vietnam untuk melaju? Temukan alasan mengejutkannya. Perasaan terdalam Calvin Verdonk, dukungan mengejutkan fans Garuda sebelum laga melawan timnas Filipina, apa yang membuatnya terharu? Strategi tersembunyi Shin Tae-yong. Dua perubahan besar yang akan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, apa saja? Mengagetkan, Zidane Iqbal terkagum-kagum dengan kinerja fenomenal timnas Indonesia. Bagaimana mereka bisa meningkatkan performa dengan cepat? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Terkuak, strategi tersembunyi timnas Indonesia, apa yang mereka lakukan setelah kegagalan yang mengejutkan semua? Kekalahan harus segera ditebus. Untuk meraih kemenangan pada pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, timnas Indonesia kembali menggelar latihan pada Jumat kemarin. Kurang dari 24 jam setelah melawan Irak, timnas Indonesia langsung melakukan sesi latihan. Dalam unggahan media sosial @timnas Indonesia, terlihat para pemain menjalani latihan fisik. Rafael Struijk, Tom Haye, Saina Patinama, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh terlihat berlari ringan di sekitar hotel. Potongan video lain menunjukkan para pemain berada di ruang kebugaran melakukan gerakan bersama-sama. Selain itu ada juga video yang menunjukkan Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Haye, Walsh, Ridho, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen menggunakan alat-alat kebugaran untuk menjaga kondisi fisik mereka. Tim Merah Putih tidak punya banyak waktu. 4 hari lagi, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Filipina. Meskipun berada di posisi terbawah grup F, Filipina bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Filipina baru mengumpulkan 1 poin dari 5 pertandingan yang didapat saat menahan imbang Indonesia di Manila. Tim yang kini diasuh Tom Saintfiet itu bahkan sempat menyulitkan Vietnam dalam pertandingan kelima sebelum akhirnya kalah 2-3 dari tim Golden Stars. Indonesia wajib menang atas Filipina untuk memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain. Siap menggebrak, Jay Itzes siap gantikan Jordi Amat di timnas Indonesia. Apa yang sudah dipersiapkan jelang melawan Filipina? Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kondisi Jordi Amat yang menerima kartu merah. Bek berusia 32 tahun tersebut bisa digantikan oleh Jay Itzes untuk pertandingan melawan Filipina. Jordi Amat pasti sangat kecewa, mungkin dia juga merasa kaget dengan keputusan kartu merah itu, kata Sumarji. Jordi Amat mendapat kartu merah ketika timnas Indonesia kalah dari Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia diusir keluar lapangan setelah melanggar Yusuf Amin. Selain itu, kiper timnas Hernando Ari juga membuat kesalahan fatal. Tapi setelah pertandingan kemarin, kami memberikan motivasi kepada Hernando dan Jordi Amat untuk melupakan kejadian itu, kata Sumarji. Jordi Amat akan absen saat timnas Indonesia melawan Filipina dalam pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 11 Juni mendatang. Sekarang kami benar-benar fokus pada pertandingan melawan Filipina. Ada banyak opsi untuk menggantikan Jordi Amat, ujar Sumarji. Jay Itzes sudah bisa bermain, jadi saya kira tidak akan sulit menemukan pengganti di posisi belakang, karena banyak opsi yang tersedia, tegas Sumarji.
Justin Hubner membara. Ini strategi gila yang siap diterapkan lawan Filipina setelah kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Irak. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner bertekad membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah dari Irak pada pertandingan kelima, harapan skuad Garuda untuk melaju dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sementara tertunda. Pertandingan terakhir yang menentukan bagi Indonesia adalah melawan Filipina. Saya ingin kami memastikan diri siap menghadapi pertandingan selanjutnya. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos ke putaran ketiga, kata Hubner. Meskipun kalah dari Irak, Hubner merasa penampilan timnya tidak buruk. Bahkan pemain yang kini memperkuat tim Jepang Cerezo Osaka menilai bahwa skuad Garuda seharusnya bisa mencetak 2 gol di babak pertama. 2 gol seharusnya bisa kami cetak di babak pertama, tetapi akhirnya kami kebobolan 2 gol karena kesalahan individu. Ini tentu tidak menyenangkan. Target kami adalah menang melawan Filipina, ujar Hubner. Jadi kami bermain seperti Indonesia, kami tidak takut siapapun, seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan ini, tegas Hubner. Skuad Garuda membutuhkan 3 poin penuh untuk memastikan 1 tiket ke putaran selanjutnya. Hubner dan rekan-rekannya harus mengalahkan Filipina pada pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan terbesar Shin Tae-yong. Apa yang membuatnya mengeluarkan peringatan keras untuk timnas Indonesia menghadapi Filipina? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta para pemainnya untuk bekerja keras agar bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, Filipina bukanlah lawan yang mudah. Skuad Garuda tidak boleh melakukan kesalahan seperti saat kalah dari Irak. Pertandingan ini akan berlangsung pada Selasa 11 Juni mendatang di GBK. Timnas Indonesia harus menang atas Filipina untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena posisi mereka terancam oleh Irak. Saya akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Tidak ada tempat lagi untuk mundur. Kita harus bekerja lebih keras. Saya tidak menganggap Filipina sebagai lawan yang mudah. Para pemain harus bekerja keras. Saat melawan Irak, kami sudah bekerja keras, tetapi sayangnya kami kebobolan karena kesalahan sendiri. Tetapi perjalanan kita masih panjang untuk mencapai tujuan. Kita akan berusaha lebih keras lagi untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, tegas Shin Tae-yong. Heboh. Pelatih Irak mengungkap rencana besar. Mengapa timnas Indonesia lebih diperhitungkan daripada Vietnam untuk melaju? Temukan alasan mengejutkannya. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas meyakini timnya akan menghadapi tantangan yang lebih berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak telah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi setelah menjalani 4 pertandingan di grup F. Status juara grup berhasil diraih setelah mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan kelima pada Kamis lalu. Tahap kualifikasi Piala Dunia zona Asia berikutnya akan sulit dan berbeda karena akan melibatkan tim papan atas seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, ujar Jesus Casas. Tentu saja, impian kami adalah lolos ke Piala Dunia dan kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Jesus Casas menilai bahwa timnas Indonesia akan menjadi tim berikutnya dari grup F yang lolos ke putaran ketiga, bukan Vietnam. Casas yakin timnas Indonesia lebih unggul karena mereka menunjukkan peningkatan di setiap pertandingan. Apalagi lawan terakhir mereka adalah Filipina, tim yang berada di dasar klasemen. Timnas Indonesia juga akan bermain di kandang sendiri 11 Juni mendatang. Tim Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan tiket kualifikasi kedua bersama kami, ujar Jesus Casas. Mereka memiliki elemen yang bagus dan terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Pertandingan mereka berikutnya melawan Filipina, saya yakin itu akan menguntungkan mereka. Berbicara mengenai pertandingan timnya melawan timnas Indonesia, Jesus Casas mengaku sempat mengalami kesulitan.
Perasaan terdalam Calvin Verdonk, dukungan mengejutkan fans Garuda sebelum laga melawan timnas Filipina, apa yang membuatnya terharu? Pemain tim nasional Indonesia, Calvin Verdonk, merasa bangga dan senang karena proses naturalisasinya mendapat dukungan luar biasa dari para penggemar Garuda. Ia siap memberikan performa terbaik pada debutnya saat timnas Indonesia melawan Filipina. Calvin Verdonk telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI untuk menjadi warga negara Indonesia. Setelah itu, Calvin menjalani sumpah kewarganegaraan untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Semua proses tersebut telah dilalui Calvin hingga FIFA pun menyetujui perpindahannya ke PSSI. Calvin mengungkapkan bahwa dukungan yang diterimanya sejauh ini sangat luar biasa. Ia berterima kasih atas sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya, kata Calvin. Bek ini menyatakan bahwa ia sangat antusias untuk memperkuat skuad Garuda dan ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia, lanjut Calvin. Calvin juga mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki basis supporter yang luar biasa dan ia sangat bersemangat untuk segera mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada. Supporter yang paling luar biasa di dunia dan mereka akan terus mendukung kami, jelas Calvin. Calvin Verdonk kemungkinan besar akan menjalani debutnya di pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Filipina. Strategi tersembunyi Shin Tae-yong. Dua perubahan besar yang akan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 apa saja? Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia membicarakan kesempatan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, dia mengakui ada aspek khusus yang perlu diperbaiki. Untuk memastikan tempat di putaran ketiga, timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong sudah menyiapkan perubahan besar dalam permainan timnya. Perombakan tersebut juga bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi tim top Asia yang lebih kuat jika berhasil lolos ke putaran ketiga. Tim seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Iran, dan Arab Saudi, mereka termasuk 5 tim terbaik di Asia. Tentu saja akan sulit jika kita bertemu dengan mereka, ujar Shin Tae-yong. Walaupun kita kebobolan gol saat melawan Irak, kita harus tetap berjuang, lebih menyerang, agar kita dapat mengetahui kelemahan kami. Sehingga kami bisa mengembangkan diri, menganalisis lagi, dan menjadi lebih baik ke depannya. Jika kita melawan tim terbaik Asia, kami akan lebih berjuang, menyerang, dan lebih agresif, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa kelima tim terbaik Asia tersebut memiliki gaya bermain yang berbeda-beda. Namun menurutnya yang paling penting diperbaiki oleh timnas Indonesia adalah kualitas operan. Tentu ada perbedaan gaya bermain antara Korea Selatan, Jepang, dan lainnya. Namun yang harus dievaluasi oleh kami adalah kesalahan dalam operan. Itulah yang perlu kami perbaiki, tegas Shin Tae-yong. Mengagetkan, Zidane Iqbal terkagum-kagum dengan kinerja fenomenal timnas Indonesia. Bagaimana mereka bisa meningkatkan performa dengan cepat? Pujian untuk performa timnas Indonesia datang dari gelandang Irak, Zidane Iqbal. Dia melihat langsung perkembangan pesat skuad Garuda dalam laga Kamis lalu. Dalam 7 bulan terakhir, Irak telah 3 kali bertemu dengan timnas Indonesia di berbagai kejuaraan dan selalu berhasil meraih kemenangan. Zidane Iqbal bermain sejak awal melawan timnas Indonesia, namun digantikan oleh Yusuf Amin saat jeda turun minum. Pemain berusia 21 tahun ini memuji peningkatan besar yang dialami timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami peningkatan besar. Seperti yang saya katakan di babak pertama, mereka bisa saja unggul 2-0, mungkin 3-0, kata Zidane Iqbal. Timnas Indonesia memang mampu merepotkan Irak di babak pertama. Skuad Garuda beberapa kali mengancam gawang Lions of Mesopotamia. Namun kami berjuang keras dan mendapatkan hasil yang diinginkan, ujar Iqbal.
Zidan Iqbal juga berbicara tentang perkembangan pemain Asia di Inggris. Pemain yang telah mengoleksi 11 caps bersama Irak itu adalah jebolan Akademi Manchester United. Timnas Indonesia juga memiliki pemain yang berkarir di Inggris yaitu Justin Hubner, bek Wolverhampton Wanderers yang sedang dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Hubner pernah di Wolves, saya juga di Inggris. Jadi, akan ada banyak pemain Asia lagi. Sepak bola Asia semakin kuat, ungkap Zidan Iqbal. Saya pikir di masa depan Anda akan melihat banyak tim Asia tampil sangat baik di Piala Dunia. Ini hanya masalah waktu. Langkah demi langkah. Seperti yang saya katakan, kami semakin kuat. Timnas Indonesia semakin kuat dan ada banyak tim Asia yang kuat, jelas Iqbal. Breaking news. Dua pemain diaspora ini bakal menggemparkan timnas Indonesia di laga melawan Filipina. Apakah mereka jawara baru? Timnas Indonesia akan diperkuat oleh dua pemain diaspora tambahan saat menghadapi Filipina di pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa mendatang. Namun sebelum membahas siapa saja pemain tersebut, Timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Filipina. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina, mereka akan otomatis lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika hasil pertandingan adalah imbang atau kalah, kelolosan Timnas Indonesia akan bergantung pada hasil akhir pertandingan antara Irak dan Vietnam. Kabar baiknya, pelatih Shin Tae-yong mendapat keuntungan dengan hadirnya dua pemain diaspora tambahan yang diharapkan dapat membantu tim mengalahkan Filipina. Siapa saja dua pemain tersebut? 1. Jay Itzes. Jay Itzes siap bertanding melawan Filipina setelah sebelumnya absen dalam pertandingan melawan Irak karena baru tiba di Indonesia pada Rabu 5 Juni. Kehadiran bek setinggi 190 cm ini sangat penting untuk mengatasi serangan dari pemain depan Filipina yang dikenal cepat. Ada catatan menarik mengenai Jay Itzes, setiap kali bek dari Venezia FC ini bermain, Timnas Indonesia selalu menang. Bukan hanya menang, Timnas Indonesia juga tidak kebobolan dalam dua pertandingan tersebut. Karena itu kehadiran Jay Itzes sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Bek berusia 24 tahun ini akan menggantikan posisi Jordi Amat yang terkena kartu merah saat melawan Irak. 2. Calvin Verdonk. Pemain kedua adalah Calvin Verdonk. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni, Calvin Verdonk dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada Rabu 5 Juni. Fullback kiri berusia 27 tahun ini siap diturunkan melawan Filipina. Jika tidak ada masalah kebugaran, Calvin Verdonk hampir pasti akan menempati posisi wingback kiri Timnas Indonesia. Kemampuan Calvin Verdonk dalam melakukan tusukan atau umpan silang berpotensi merepotkan lini pertahanan Filipina. Jadi, apakah Timnas Indonesia siap lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kemunculan baru di panggung dunia. Timnas Indonesia bersama 3 tim ASEAN berjuang merebut tiket langka. Siap ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, siapa yang akan berjaya? Timnas Indonesia akan berjuang untuk memperebutkan 5 slot terakhir menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada satu pertandingan lagi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni 2024. Sejauh ini, 13 tim telah memastikan lolos ke putaran ketiga. Tim-tim tersebut adalah Qatar, Jepang, Korea Selatan, Oman, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Masih ada 5 slot tersisa untuk lolos ke putaran ketiga. Berdasarkan perkembangan saat ini, ada 11 negara yang masih berpeluang untuk mendapatkan slot tersebut. Negara-negara ini berasal dari 5 grup berbeda. Dari Asia Tenggara ada 4 negara yang akan bersaing untuk 5 slot terakhir ke putaran ketiga, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Timnas Indonesia.
Thailand memiliki peluang besar untuk lolos jika mereka menang melawan Singapura di kandang sendiri di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Thailand harus menang telak atas Singapura, sementara Cina harus gagal meraih poin saat melawan Korea Selatan untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Malaysia menghadapi tugas berat setelah bermain imbang di kandang Kirgistan. Malaysia tertinggal 8 gol di klasemen sementara grup D dari Kirgistan. Karena itu Malaysia harus menang besar atas Cina Taipei pada 11 Juni 2024 dan berharap Kirgistan kalah di kandang Oman. Pertarungan paling seru terjadi di grup F di mana akan ada duel antara dua tim ASEAN, Timnas Indonesia dan Vietnam. Saat ini Timnas Indonesia unggul 1 poin atas Vietnam dengan selisih gol yang sama. Timnas Indonesia harus menang atas Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Kemenangan Timnas Indonesia akan mengubur mimpi Vietnam yang akan bertanding di kandang Irak. Jika Timnas Indonesia imbang atau kalah, nasib mereka akan ditentukan oleh hasil laga Irak versus Vietnam. Skandal besar. Alasan tersembunyi di balik kekalahan telak Timnas Indonesia dari Irak masih dipandang wajar. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Timnas Indonesia mengakui superioritas Irak dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun bermain di kandang sendiri, Indonesia kalah. Gawang yang dijaga oleh Hernando Ari berhasil ditembus 2 kali oleh lawan, yaitu oleh Aiman Hussein pada menit ke-54 melalui titik putih, dan oleh Ali Jasim pada menit ke-88. Kesit Budi Handoyo, seorang pengamat sepak bola nasional, menyatakan bahwa kekalahan tersebut memang pantas dialami oleh Timnas Indonesia karena Irak lebih mendominasi dalam segi permainan. Menurut Kesit, Irak layak memenangi pertandingan karena memiliki skuad yang lebih unggul. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia hanya mampu menampilkan permainan bagus dalam 45 menit pertama. Setelah itu, Irak menguasai pertandingan sepenuhnya yang dibuktikan dengan 2 gol yang tercipta di babak kedua. Kesit mengkritik bahwa Indonesia seharusnya bermain dengan semangat tinggi dan mendominasi dalam babak pertama. Namun, peluang yang diperoleh gagal diubah menjadi gol. Kekalahan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kesulitan bermain di babak kedua, terutama menghadapi tekanan Irak. Kesit juga menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia sebagai tanda kepanikan saat tertekan oleh Irak. 2 hal yang menjadi sorotan utama adalah kartu merah yang diterima oleh Jordi Amat pada menit ke-59 dan blunder dari kiper Hernando Ari. Meskipun demikian, Kesit yakin bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena mereka masih memiliki 1 pertandingan lagi melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Menurutnya, meskipun kalah dari Irak, peluang tersebut masih terbuka karena Indonesia masih bersaing dengan Vietnam.